kayaknya berat deh. Iya ya, lumayan ya. 10 kilo atasnya. Namanya apa ini kok? Namanya push sled. Push sled. Ya. Berapa kilo nih kok? Kayaknya ini depannya 10, tapi kayaknya nggak mungkin 10 kilo ya. Ini Bawahnya ada dua slednya lagi. sendiri 40. Nah, ini plate 10, ini plate 15, ini plate 25. Jadi ya, 25 totalnya- tambah 15, 40, 50, 90 kilo. 90 kilo. Oh ini salah satu ya latihan strength juga ya berarti yang dilatih di sini. Ya, ini sih sebetulnya lebih ke compound ini ya, exercise. Jadi lebih ke strength juga. Jadi tapi semua badan, core kena, quads kena. Oke. Jadi semuanya bisa kena kalau latihannya ini. Nah, pemirsa, biar lebih jelas penjelasannya, saya punya satu lagi coach. Ini perempuan yang satu ini. Kalau tadi laki-laki, kita bisa belajar dari coach yang satu ini. Namanya Citesa. Kita panggil Citesa ya. sini. Halo Citesa. Halo. Halo. Citesa apa kabar? Baik. Oke, Citesa. Ini adalah salah satu latihan Koyodinya sini. Iya, oh my god, Nggak apa-apa. iya. Nah, Koyodi Jangan ini- takut. Ya, pemirsa pasti mau tahu kan apa aja pencapaian yang sudah dikerjakan sama Yodi. Yodi pernah ikut High Rocks. Oke, High Rocks ini salah satu race atau mungkin bisa dibilang perlombaan begitu ya yang juga mungkin sedang marak nih di ibu kota. Kita akan cerita-cerita pengalamannya, tapi sebelum itu ke Citesa dulu nih. Boleh. Kalau misalnya kita tadi udah ngobrol-ngobrol gimana teknik salah satunya ya dari Coach Nathan. Tapi kalau di BFT sendiri sebetulnya olahraganya tuh perbedaannya apa sih Citesa? Nah, kalau Dengan BFT itu kan konvensional. memang kita sebenarnya ada 3 perbedaan yang paling membedakan sama conventional gym ya. Kalau yang pertama itu program kita terstruktur dan kita based on science. Oke, yang kedua itu kita punya teknologi heart rate monitor untuk memantau perkembangannya member. Nanti dipakai kayak gini di dadanya. Jadi setiap member itu pakai ini. Itu bisa dimonitor di mana sih? Di monitornya nanti kita ada layarnya di sini. Oh, itu layarnya. Nah, di layarnya ini ada nama-nama member yang lagi workout sekarang. Kita bisa tahu heart rate-nya dia berapa, apakah sudah sesuai target, apakah ketinggian atau kerendahan. Kenapa penting untuk mengetahui heart rate? Yes, so misalnya contohnya ketika badan kita masuk ke heart rate zona 70% ke atas itu sebenarnya kita udah body fat burning zone ya. Nah, itu contohnya. Nah, atau hari ini kita misalnya kelasnya kan strength. Nah, kalau strength itu biasanya heart rate-nya kita di 70 sampai 79%. Itu lebih maksimal karena kita tujuannya bukan melatih kardiovaskular. Jadi setiap program kita itu ada tujuannya. Apakah kita lagi mau meningkatkan massa otot atau mau meningkatkan kardiovaskular kita. Nah, itu detak jantungnya beda. Ya, jadi nggak setiap olahraga itu kita selalu kayak push ourselves to the max gitu. Jadi kan orang biasanya kalau udah keringetan aku udah olahraga nih. Nah, Belum tentu ya, belum tentu. Tujuannya apa dulu nih? Mau angkat beban untuk otot atau mau ngelatih kardiovaskular. Oke, kalau Ko Yodi, apa tujuannya waktu pertama kali daftar ke sini? Penasaran nggak sih? Oke, jadi saya tuh ikut BFT itu saya tertarik banget sama program, sama equipmentnya. Equipmentnya lihat sini lengkap sekali ya. Jadi nggak cuma dumbbell, tapi kita punya rack, punya functional rack, punya barbell Olimpik, sama punya mesin-mesin seperti Mesin-mesin yang nggak ada di gym biasa ya. Ya, skier atau rowing. Nah itu pas banget jadi buat saya lah untuk latihan ikut High Rocks gitu. Jadi foundation yang saya dapat tuh latihannya di sini gitu loh. Jadi kemarin saya baru selesaiin High Rocks Bangkok ini sama partner saya Yongki. Ya. Ini lagi ini kesana. Coba kita Oh ya, Oke. dia lagi latihan nih kayaknya ya. Nah, ini juga dia Gerakannya apa? salah satu gerakan High Rocks yang kita latih. Nah, saya tuh kemarin selesaikan High Rocks sama Yongki di Bangkok nih kemarin. Nah, jadi kita ini berdua lagi persiapan. Nah, kan kita dapat waktu kita yang pertama double. Nah, kita mau best waktu kita, mau ngalahin waktu kita yang Remedial pertama dia. ini. Mau bagusin makanya, lagi. Ambisius ya. Target diri sendiri Dan ya. Target. program di sini pun cocok sekali di latihan di sini secara equipment maupun program, dan juga ada program spesial untuk High Rocks sebetulnya di sini juga. Cita Ya, Sa, specialized. Ini gerakannya, ini agak jarang ya kita ketemu ini Iya. kalau di tempat gym biasa pemirsa. Pernah ketemu nggak Marcel? Mungkin lihatnya di media Hanya- sosial. sama. Lagi banyak Nah, nih. ini kegunaan alat ini apa? Ya, ini namanya tuh alatnya Ski Erg, dan di sini sebenarnya mereknya banyak ya, tapi kita pakainya Concept2. Concept2 itu udah widely known and
internationally standard. Jadi kalau kayak di Hyrox mereka semua pakai alatnya Concept 2. Nah, jadi di ski erg ini kita sebenarnya walaupun gerakannya tangan, tapi ini kita ngelatih core kita juga, sama kita banyak ngelakuin bukan squat tapi lakuin gerakannya hinge gitu. Nah, di sini nanti power yang kita lakuin ketika narik itu akan tertera di sini berapa kalori yang terbakar dan juga distance-nya. Kalau di Hyrox itu harus 1000 meter distance-nya. 1000 meter. Bisa di reach dalam berapa menit gitu. Kalau misalnya power kamu kuat, nah semakin kuat kita tariknya, 1000 meter itu bisa di reach dengan waktu yang cukup singkat, misalnya 3 menit atau 4 menit. By the way, ini mesinnya sama ya, Concept 2 yang dipakai buat di official Hyrox juga. Jadi benar-benar bagus banget kita bisa latihan di sini. Oke, ini Koyongki ini pemirsa keren kan? Non-stop loh dari tadi. Non-stop. Udah boleh istirahat dong, boleh istirahat. Boleh istirahat. Ini latihan Istirahat dulu. Jangan gitu, Marcel. Luar biasa. Ini udah berapa nih kalori yang terbakar ya? Udah berapa? 44 kalori. 44. Udah hampir 849 meter dalam 4 menit 26 Ya, udah hampir detik. 1 kilometer ya. Hampir 1 kilometer udah kebakar segitu, lumayan ya. Oke. Tapi di sini tuh warm, pemirsa. Warm nih maksudnya Hangat ya, hangat. bukan hanya karena keringetan habis Enggak, olahraga, tapi karena enggak. memang ini kita bisa lihat di belakang kita ini cukup ramai ya, Banyak, melakukan pemirsa. olahraganya bersama-sama. Jadi itu grouping gitu Nah ya. itu, jadi tadi aku ditanya juga ya bedanya sama gym biasa. Nah di sini tuh kita very community based. Community based seperti apa? Karena member kita tuh saling mendukung, very positive vibe. Jadi nggak ada yang namanya kayak lu cupu nih beginner gitu. Jadi kita semua benar-benar di sini campuran. Ada yang memang udah sering olahraga, ada juga yang dari baru dan kita nggak judging lah. Misalnya kayak kamu angkatannya Masih enteng gitu, enggak. Nah gitu, jadi community kita itu juga also is a good connection ya, karena kan di sini backgroundnya ada yang punya usaha ini, usaha itu, jadi itu bisa saling kenal juga di sini. Mungkin kalau di konvensional kan olahraganya sendiri-sendiri nih, jadi nggak kenal kan, aneh kalau tiba-tiba ngomong. Tapi kalau di sini kita rame-rame, jadi kenal lagi, dapat teman baru gitu. Nah, aku punya pertanyaan juga nih, Kak. Jadi kalau misalnya kan ini mulai banyak nih yang suka mungkin posting olahraga seperti gerakan yang tadi. Aman nggak sih, Kak, untuk dilakukan secara otodidak? Misalnya punya alternatif gerakan-gerakan gitu di luar kelas seperti sekarang ini. Nah kalau sebenarnya itu salah satu kelebihan kita di sini kan programnya sudah terstruktur. Jadi kamu nggak perlu lagi nambah. Mereka bikin programnya sedemikian rupa supaya kamu efektif dan efisien dalam 50 menit. Nah, terus coach-coach di sini juga sudah di training dari Australia. Mereka harus bisa memberikan gerakan regresi atau progresi. Artinya, kalau beginner misalnya belum bisa push up, nah kita akan kasih gerakan yang lebih mudah, yang kena otot yang sama, tapi kamu tetap bisa lakuin. Tuh, jadi dengan jangan dilihat dulu harga price-nya berapa gitu. Lihat value yang dapat. Gitu. Aduh, ini jadi iklanin juga loh, sampai Jadi, membernya loh. Ya karena ini pengalaman pribadi Iya. saya gitu loh. Yang value yang saya dapat tuh nggak cuma saya bisa olahraga, ada equipment begini, tapi kan programnya, supervisi dari coachnya juga, feedbacknya dan community teman-temannya juga saya dapatkan itu ya. I think I would say kalau di BFT itu it makes us train smarter, train with a purpose. Jadi most of us maybe we wanna start goalnya fat loss atau aku pengen kurus lah, mostly cewek ya. Ya, tapi gitu kan. caranya itu kebanyakan mungkin gue kardio gila-gilaan, semakin keringetan gue semakin puas gitu ya. Tapi sebenarnya kardio yang terlalu banyak juga itu memakan otot kita malahan gitu. Jadi di sini kamu belajar bahwa gimana cara kita punya lifestyle yang sustainable, yang kamu biar dietnya nggak yoyo. Oke. Iya. Aduh, banyak nih perempuan yang suka supaya dietnya nggak yoyo. Dan cuma 50 menit loh, kalori yang terbakar sangat banyak sekali loh. Jadi satu efisien sesi sekali, 50 menit ya Iya, untuk olahraga di sini. Nah, Dapat sedikit lagi semuanya. bicara soal komunitas tadi ya, mungkin Kak Yodi waktu mempersiapkan ikut race Hyrox tuh ceritanya seperti apa? Dapat dukungan, bisa Wah, seru latihan bareng banget. atau gimana? Kok boleh Itu dong soalnya ceritain? ke Bangkok itu rame-rame kita semua dari BFT sini banyak segrup. Nah, jadi kita latihan bareng setiap hari Minggu, kelas bareng, kita latihan lari juga bareng.
Nah jadi itu saling support dan kan jadi ngelihat yang lain progresnya bagaimana kan kita makin termotivasi kan. Wah ayo kita harus bisa nih semuanya gitu untuk finish untuk Hyrox itu dan bener akhirnya semua finish. Next year kami berdua juga ikut Hyrox sekali gitu. Finish dan paling penting no injury. No injury penting ya. Kalau misalnya kita latihan sampai gila dan akhirnya injury, akhirnya jadi nggak bisa olahraga lagi kan. Oke,